Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya memulai presentasi, izinkan terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya M. Ibrahim, NIM B0303221012, kelas 4A. Di sini saya membawakan sebuah materi tentang PEC, yaitu Programmable Electronic Engine Control. Di sini sudah saya susunkan poin-poin yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama ada PEC, dan kedua ada fitur-fitur pada PEC, yang ketiga ada sistem bahan bakar, dan keempat ada Electronic Control System Overview, dan kelima ada Electronic Control Analyzer Programmer, dan yang terakhir adalah Electronic Component. Baik, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama adalah PEC. Baik, Programmable Electronic Engine Control atau yang biasa disebut dengan PEC mulai dikembangkan sejak tahun 1978. Sebagai bagian dari proses produksi, PEC telah dipasangkan pada 3406B ATAAC truk engine sejak tahun 1987. Nah, PEC secara integral didesain ke dalam sistem bahan bakar engine untuk mengontrol jumlah bahan bakar dan timing injeksi secara elektronik dengan fleksibilitas dari program elektronik. Konsumsi bahan bakar dan emisi dapat dioptimumkan untuk mengurangi total biaya operasi per mil dengan tingkat emisi yang semakin ketat. Kita lanjut langsung, poin yang kedua adalah fitur-fitur pada PEC, yaitu yang pertama ada Electronic Governor. Apa yang disebut Electronic Governor? Yaitu menggunakan full speed range electronic governor. Fungsi ini seperti pada mechanical governor caterpillar pada mid operating range, namun memasukkan fitur khusus seperti isochronous slow idle dan mengeliminasi governor overrun. Yang kedua ada fuel atau air ratio control. Fuel ratio control, PEC sistem memiliki otoritas penuh terhadap fuel delivery. Mechanical fuel air ratio control ditiadakan mengontrol asap dan akselerasi engine untuk mengurangi kebisingan lebih akurat dan dikontrol secara elektronik. Selanjutnya ada torque rise converter. Engine torque rise disesuaikan untuk membatasi peak torque atau sesuai antara performa engine dengan transmisi agar dapat beroperasi dengan baik. Engine output dapat diprogram di pabrik untuk menyediakan horsepower yang konstan dengan speed range yang cukup besar. Selanjutnya altitude atau power. Sistem PEC memiliki kemampuan mengatur engine power dan torque rise untuk mengompensasi kondisi low inlet air pressure yang dihasilkan dari pengoperasian engine di high altitude atau dengan kondisi air cleaner yang tersumbat. Injector timing. Injeksi timing atau yang disebut injector timing bervariasi sesuai kondisi operasi engine untuk mengoptimalkan performa engine seperti emisi, kebisingan, fuel konsumsi, dan deliverability. Sebelum sistem PEC terkait timing hanya dipengaruhi oleh engine speed. Dan yang sistem diagnostik. Sistem diagnostik atau sistem PEC melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sistemnya sendiri, melakukan pengetesan untuk memastikan semua komponen sistem PEC berfungsi dengan benar. Baik, kita lanjut saja langsung ke poin yang ketiga, sistem bahan bakar.
Jadi sistem mekanisme ini ketika engine di-crank dan start, fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki menuju fuel filter. Nah, setelah itu dari primary fuel filter bahan bakar mengalir menuju transfer pump dan didorong menuju ke housing ECM. Untuk menjaga temperatur rangkaian elektrik tetap terjaga. Jadi plug pendingin untuk kontrol modul yang juga merupakan housing terbuat dari aluminium core. Manifold pada bagian atas dan bawah kontrol modul mengalirkan bahan bakar dari fuel transfer pump sebagai bagian dari proses pendinginan. Bahan bakar kelpan dari ECM yang mengalir melalui secondary fuel filter ke fuel manifold di housing fuel injection pump. PEC sistem itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yang keempat. Electronic Control System Overview. Yang pertama ada timing solenoid, yang kedua ada rate solenoid, yang ketiga ada rating personality modul, dan keempat ada electronic control modul, dan kelima ada transduce modul. Kita ini sesuaikan saja dengan nomornya. Jadi PEC sistem menggunakan 3 jenis komponen yang saling berkomunikasi, yaitu input, kontrol, dan output. Jadi komponen input merupakan komponen yang mengirim sinyal elektrik menuju kontrol modul utama. Sinyal yang dikirim bervariasi, bisa berupa tegangan atau frekuensi untuk merespon adanya perubahan spesifik pada sistem engine. Kontrol modul melihat sinyal dari sensor sebagai informasi yang mewakili suatu kondisi lingkungan sekitar atau operasi dengan engine. Nah, komponen kontrol merupakan komponen yang menerima sinyal input. Jadi rangkaian elektronik yang di dalam kontrol akan mengevaluasi elektrik menuju komponen output dari sistem sebagai respon terhadap kombinasi dari beberapa input sinyal. Komponen output, komponen yang dieksekusi atau diperintah oleh komponen kontrol. Komponen ini akan menerima energi listrik dari kontrol group yang merubahnya ke bentuk energi yang lain. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu Electronic Control Analyzer Programmer, atau yang biasa disebut dengan ECAP. Ini merupakan peralatan yang fleksibel yang digunakan untuk perbaikan pada berbagai kontrol elektronik. ECAP merupakan diagnostik tool untuk electronic engine system sebelum munculnya electronic technician. Jadi Caterpillar service tool untuk sistem PEC didesain untuk memantau teknisi, menganalisa dan menentukan kerusakan atau masalah yang ada di dalam sistem. Teknisi memerlukan kalibrasi sensor secara elektronik dan membaca atau merubah parameter engine. Kita lanjut poinnya, yaitu elektrik komponen. Elektrik komponen yaitu ada terdiri 6. Yang pertama ada throttle position sensor. Jadi throttle position ini berfungsi sebagai penghubung antara operator dengan engine. Dan yang kedua ada visual speed buffer. Visual speed berfungsi sebagai penguat dan pembuat gelombang. Elektron dari visual speed akan mendeteksi kecepatan dari chopper wheel yang berada di transmisi. Nah, terus ada chopper wheel, data link,
check engine light. Nah, check engine light ini, jadi ECM akan mengaktifkan check engine light dengan menghubungkan koneksi ke ground sehingga membuat sirkuit tertutup. Nah, jadi saya rasa materi saya cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.